Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah, pengawas pembina, khususnya merancang pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka disertai dengan asesmen sebelum dan selama pembelajaran, dan tentu di implementasi kurikulum Merdeka khususnya dari jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sederajat, diawali dengan bagaimana keberhasilan sahabat guru hebat merancang asesmen diagnostik, analisis KD berasas UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian untuk merancang pembelajaran. Tentunya dapat digunakan, salah satunya adalah bagaimana siklus inquiry untuk menguatkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini saya akan lengkapi dengan 4 contoh bagaimana rancangan asesmen diagnostik, analisis KD berbasis UKRK, kemudian rancangan pembelajaran siklus inquiry dan merujuk kepada nantinya pembelajaran proyek, hingga ke tahapan asesmen as learning, for learning, dan of learning. Nah, tidak berlama-lama, saya akan langsung pandu sahabat guru hebat. Tujuan implementasi kurikulum Merdeka itu adalah untuk memerdekakan murid dari pembelajaran yang berorientasi hafalan. Di berikutnya adalah bagaimana fokus meningkatkan pemahaman murid untuk mengembangkan keterampilan pengalaman belajar, mulai dari aspek hard skill, yaitu aspek teknis dari materi yang disampaikan oleh guru. Tentu ini akan mengacu kepada bakat dan minat murid dan tidak memaksa untuk murid yang memang tidak berminat pada KD-KD tertentu. Ini penting untuk digali bakat dan minat fashion dari setiap murid itu, sehingga nanti penting untuk dikelompokkan. Dan justru yang lebih dikuatkan itu adalah bagaimana aspek soft skill-nya, khususnya pada aspek karakter dan kepemimpinan murid itu selama pembelajaran. Nah, tentu dari aspek guru, bagaimana mengurangi beban administrasi guru sehingga mempunyai waktu yang luang untuk pengembangan diri, kreativitas, dan juga talenta guru itu lebih dioptimalkan. Nah, bagaimana guru memotivasi murid untuk menunjukkan pengalaman belajar melalui rencana aksi nyata, membuat, boleh dipilih salah satunya adalah infografis untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, dari tahapan keseluruhan ini, maka pilihan yang saya harapkan bisa diterapkan oleh sahabat guru hebat selama pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana 6 tahapan siklus inquiry, hingga ujung dari tahapan siklus inquiry itu adalah murid melakukan rencana aksi pembelajaran yang benar-benar menunjukkan bahwa murid telah sungguh-sungguh memahami konsep yang diajarkan secara mendalam. Siklus inquiry, yaitu yang pertama adalah guru memandu murid untuk berada di dalam kelompok belajar siswa, yang tentu tujuannya adalah bagaimana terjadinya sharing kemampuan antara satu siswa dengan siswa lainnya, sehingga siswa yang telah memiliki pemahaman lebih awal itu akan mampu untuk share kepada siswa yang pemahamannya agak lambat, sehingga memiliki konsep kemajuan secara bersama-sama melalui kerja kelompok yang dioptimalkan. Yang kedua adalah menyajikan materi pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tentu di tujuan pembelajaran ini juga penting nanti bagaimana merumuskannya, akan saya pandu di contoh berikutnya. Ketiga adalah bagaimana kelompok diberikan waktu berdiskusi, fokus untuk aktif berbagi pemahaman melalui literasi dan numerasi secara mendalam sesuai alokasi waktu yang sudah ditetapkan, menjadi kunci dari pembelajaran untuk guru menekankan kepada pentingnya memberikan kesempatan untuk siswa menelaah materi dari berbagai literatur
agar literasi dan numerasi ini menjadi fokus pemahaman secara mendalam. Nah, di keempat itu adalah salah satu dari anggota kelompok itu dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian di kelima adalah guru memberikan pertanyaan pemantik, memotivasi dan mendorong siswa itu untuk mengungkapkan berbagai ide-idenya dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, sekaligus kelompok memberikan tanggapan, khususnya di kelompok lain tentunya. Nah, di keenam adalah bagaimana penguatan ini diberikan oleh guru sehingga secara bersama-sama nanti akan memberikan kesempatan siswa itu untuk melakukan pengamatan dan juga observasi. Dan yang paling penting di sini adalah dari alokasi waktu yang sudah disiapkan itu, siswa mampu menampilkan rencana aksi dari konsep pemahaman siklus inquiry yang sudah dipelajari. Nah, di tahap berikutnya tentu bagaimana sekarang yang cukup penting di sini adalah bahwa pembelajaran inquiry itu menguatkan pembelajaran berbasis proyek. Sehingga mulai dengan rencana aksi murid sebagai wujud dari peningkatan pemahamannya, maka murid menunjukkan kemampuannya, pemahaman yang sudah diperoleh, bagaimana dia mampu membuat infografis secara singkat, padat namun mendalam melalui paparan konsep. Kedua, bagaimana membuat rancangan miniatur produk, atau justru telah berhasil membuat rancangan produk sesungguhnya. Nah, kemudian guru melakukan penilaian dari infografis hasil pekerjaan murid. Nah, ini adalah sampai tahapan rangkaian dari intrakurikuler yang dilaksanakan. Nah, berikutnya tentu bagaimana proyek itu dapat dilaksanakan secara optimal, intrakurikuler, tetapi menggunakan pembelajaran kokurikulernya. Jadi kelompok bakat dan minat anak-anak ini sudah berada dalam satu ruangan, sehingga disinilah pembelajaran berbasis proyek itu dikembangkan. Tentu ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama adalah bagaimana murid dan guru serta kepala sekolah itu merancang pembelajaran proyek, diawali dengan observasi, perencanaan, implementasi rencana, dan sampai kepada refleksi apa yang harus dilakukan, kesesuaiannya, kapan waktunya, sehingga benar-benar proyek ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah bagaimana tahapan observasi pembelajaran proyek itu tentu diawali dengan dia merumuskan, murid memahami apa rencana tersebut. Murid menghadirkan rasa empati sebagai bentuk keprihatinan upaya yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, tentunya dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya, sehingga dari sini murid menetapkan proyek yang dilakukan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat lokal maupun global, sehingga dimulailah tahapan yang ketiga, perencanaan proyek sampai kepada implementasi pelaksanaan proyek, dan tentu ada refleksi proyeknya. Nah, tentu di akhir panduan saya ini bahwa yang paling penting juga bagaimana pelaksanaan asesmennya. Nah, tentu di asesmen itu ada 3 yang akan kita lakukan. Asesmen as learning, sepanjang proses pembelajarannya itu bagaimana refleksi itu dilakukan, khususnya untuk tujuan yang sudah ditetapkan itu apakah tercapai atau tidak. Nah, dilanjutkan dengan asesmen formatif untuk tentunya bagaimana melibatkan murid sepanjang pembelajaran ini untuk memperhatikan kemajuan penguasaan konsep. Di asesmen formatif ini adalah tahapan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh guru dan murid. Di akhirnya baru akan muncul asesmen sumatif untuk melakukan evaluasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Asesmen yang diberikan ini efektif, maka ada beberapa poin yang dapat dijadikan indikator apa yang saat ini dipahami murid dari apa yang mereka pelajari. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua itu adalah apa yang bisa dilakukan guru dengan kemampuan prasyarat murid yang sudah ditetapkan di awal. Tentu yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan guru ketika murid salah memahami konsep dari materi. Kemudian yang ketiga adalah kapan dan bagaimana guru bisa memulai menyampaikan materi baru.
Lalu yang di terakhir ini adalah dukungan apa yang diperlukan murid di kemudian hari agar pembelajaran itu menjadi lebih optimal. Nah, di berikutnya secara singkat saya akan pandu sahabat guru hebat bagaimana membuat atau merancang asesmen diagnostik. Nah, tentu di asesmen diagnostik itu yang ingin digali adalah bagaimana latar belakang, bagaimana kemampuan awal dan gaya belajar murid. Itu yang paling pertama. Nah, kemudian setelah mengetahui itu, tentu bagaimana mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik itu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajarnya, apa yang diperlukan. Selanjutnya, bagaimana kita mengukur karakteristik perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran itu menjadi bermakna dan menyenangkan. Hasilnya itu tentu akan digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan pencapaian peserta didik, rujukan untuk menyusun program pembelajaran individual yang dipentingkan untuk setiap murid antara satu dengan yang lain itu akan memiliki perbedaan kecepatan, sehingga penting untuk pembelajaran individual ini akan diberikan panduan. Nah, di kedua saya akan pandu bagaimana membuat format analisis KD esensial berasas UKRK, jadi urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian. Karena setelah tes diagnostik berhasil, siswa itu sudah berhasil dikelompokkan, maka sekarang peran guru itu adalah bagaimana melakukan analisis KD untuk memperoleh KD esensial. KD esensial inilah yang akan dianalisis lebih lanjut, sedangkan KD tidak esensial ini tentu tidak dipaksakan untuk diajarkan karena ketuntasan kurikulum di saat kondisi kita seperti ini tidak lagi menjadi kewajiban. Nah, saya mulai dengan formatnya. Di sini kita ambil dari silabus yang Bapak Ibu sudah miliki. Format analisis KD esensial berasas UKRK. KD 3 nanti pasangannya 3.1, 4.1, 3.2, 4.2, 3.3 dan seterusnya. Nah, silakan nanti diberikan kriterianya, dicentang apakah urgensi, apakah kontinuitas, apakah relevansi, atau di sini keterpakaiannya sangat tinggi. Ya, jadi sahabat guru hebat nanti tinggal berkelompok di MGMP-nya masing-masing. Silakan dilakukan analisis dari misalnya 8 KD yang ada di dalam 1 tahun, mapel yang diampu itu tinggal nanti dibuat kesimpulannya. Jumlah KD keseluruhannya yang sudah dianalisis misalnya ada 8. Lalu yang esensialnya keterangannya nanti ini tinggal dipilih. Oh, ternyata yang esensialnya ada 6. Jadi 2 tidak esensial. Jadi ke-8-8-nya ini tidak perlu dihabiskan di dalam 1 tahun pelajaran, tahun ajaran sekarang ya, tahun ajaran. Lalu dilanjutkan setelah itu fokus kepada KD esensial. Nah, ketika KD sudah dipilih, sudah ditetapkan mana yang esensial dan yang tentu tidak esensial, maka tahap selanjutnya adalah masuk ke perencanaan pembelajaran. Bagaimana membuat tujuan pembelajaran yang akan nanti dikembangkan di RPP. Nah, tentu dimulai dengan pilihannya membuat tujuan pembelajaran. Karena guru sekarang itu lebih fleksibel, silakan menggunakan deskripsi tujuan pembelajaran itu memuat komponen ABCD, audience, behavior, kemudian condition dan degree. Nah, tentu di sini misalnya saya berikan contohnya. Melalui model pembelajaran siklus inquiry, siswa mampu memahami tahapan merancang alat penyepuhan logam dengan menggunakan media infografis aplikasi Canva secara akurat dan menarik. Nah, yang warna kuning inilah yang disebut dengan conditionnya, yaitu melalui model pembelajaran siklus inquiry. Siswa ini adalah audiens, kemudian mampu memahami tahapan merancang alat sampai media infografis aplikasi Canva. Ini adalah behaviornya, kemudian degree-nya adalah secara akurat dan menarik. Nah, dilanjutkan dengan contoh tujuan pembelajaran itu menggunakan nomor urut, jadi tidak menggunakan deskripsi.
Misalnya di sini saya buat siswa mampu memahami tahapan merancang alat penyepuhan logam dengan menggunakan media infografis Canva dengan kreatif dan bertanggung jawab. Nah, tentu di sini komponennya sudah ada 3. Jadi ada kompetensi, kemudian ada konten atau materi, dan profil pelajar Pancasila. Jadi 3 ini betul-betul dimuat tujuan pembelajarannya. Yang warna kuning ini adalah masuk aspek kompetensi, kemudian tahapan merancang penyepuhan ini adalah konten atau materi, dan di profil pelajar Pancasilanya adalah kreatif dan tanggung jawab. Nah, kemudian di berikutnya setelah berhasil merancang tujuan pembelajaran ini nanti akan diturunkan dan dirangkai menjadi alur tujuan pembelajaran yang tentu akan dimuat di modul pembelajaran. Nah, selanjutnya tentu yang juga penting itu adalah bagaimana prinsip pembelajaran. Nah, tentu prinsip pembelajaran itu adalah mempertimbangkan tahap perkembangan murid sehingga siklus rancangan pembelajaran inquiry yang dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah yang sudah sebetulnya familiar Bapak Ibu lakukan, membuat kelompok belajar siswa untuk sharing kemampuan, kemudian menyajikan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di ketiga itu adalah kelompok diberikan waktu untuk berdiskusi. Yang keempat, perwakilan kelompok itu akan melakukan presentasi. Dan yang kelima adalah guru memberikan pertanyaan pemantik sekaligus memberikan tanggapan. Yang keenam, ini adalah guru memberikan penguatan, sehingga guru tidak perlu langsung menjelaskan di awal pembelajaran, cukup di tahapan ke-6 ini akan memberikan penguatan, memberikan kesimpulan bersama-sama, tetapi setelah itu siswa akan dilanjutkan untuk melakukan pengamatan dan observasi. Diakhiri tentunya akan melakukan rencana aksi yang memang benar-benar akan menjadi fokus dari keberhasilan siswa memahami pembelajaran yang diikuti selama proses pembelajaran. Nah, tentu di tahapan selanjutnya bagaimana keberhasilan siswa itu di rencana aksinya, kita bisa melihat dari bagaimana paparan konsepnya yang sudah dibuat melalui infografis, dilanjutkan dengan profil pelajar Pancasilanya. Ini sudah pembelajaran co-kurikulernya, sehingga tahapan-tahapannya adalah penting diawali dengan tahapan observasi, perencanaan, implementasi, dan refleksi. Apakah proyeknya itu mengacu kepada kearifan lokal yang memang menjadi penting dan bermanfaat bagi murid-murid untuk melaksanakannya. Nah, demikian sahabat guru hebat. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu untuk kita semuanya.